Diponegoro kita tidak ukir sejarah. Diponegoro muda senyumlah untuk Indonesia. Diponegoro muda. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Najma Nafitza dan keempat teman saya yaitu ada Muhammad Adin dengan NIM 115, As'ad Naufal dengan NIM 124, Arifah Ufiana dengan NIM 131, dan Sheila Novita dengan NIM 135. Kami semua akan mempresentasikan materi bab Lean Accounting, perhitungan biaya, dan balance scorecard. Pada materi tersebut terbagi menjadi beberapa subbab. Pertama yaitu ada Lean Manufacturing, yang kedua ada akuntansi Lean, yang ketiga ada manajemen biaya siklus hidup dan peran perhitungan biaya target, dan yang keempat ada balance scorecard. Udah pada penasaran belum nih seperti apa pembahasannya? Yuk kita langsung ke materi pertama yaitu Lean Manufacturing yang akan dibawakan oleh teman saya Nova. Hai teman-teman, aku Naufal. Di sini aku akan menyampaikan materi tentang Lean Manufacturing. Nah, yang pertama, kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang pengertian dari Lean Manufacturing. Lean Manufacturing merupakan sebuah metode di dalam manajemen produksi yang memfokuskan penggunaan dan pemberdayaan sumber daya untuk menciptakan value bagi pelanggan seefisien mungkin. Selanjutnya, Lean Manufacturing memiliki 5 prinsip. Yang pertama, yaitu menspesifikasikan nilai produk secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasikan arus nilai untuk tiap produk. Yang ketiga, menciptakan arus nilai tanpa gangguan. Yang keempat, memungkinkan pelanggan menciptakan nilai dari produsen. Yang kelima, mencari teknik dan alat peningkatan atau improvement tools and technique untuk mencapai keunggulan dan peningkatan secara terus-menerus. Setelah kita mempelajari prinsip Lean Manufacturing, sekarang kita akan mempelajari aspek Lean Manufacturing. Ada berapa sih aspek di dalam Lean Manufacturing? Jadi, Lean Manufacturing memiliki 2 aspek. Yang pertama, nilai berdasarkan produk. Nilai yaitu nilai bagi pelanggan merupakan perbedaan antara nilai yang direalisasi dengan pengorbanan. Yang kedua, ada arus nilai. Arus nilai terdiri atas semua aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah yang dibutuhkan untuk membawa sekelompok produk atau jasa dari titik awalnya ke tahap produk jadi di tangan pelanggan. Selanjutnya, kita akan mempelajari nilai berdasarkan produk. Nilai ditentukan oleh pelanggan minimal. Nilai merupakan suatu bagian atau fitur yang membuat pelanggan bersedia membayar. Nilai bagi pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang direalisasi dengan pengorbanan. Realisasi adalah hal yang diterima pelanggan, sedangkan pengorbanan adalah hal yang dilepas oleh pelanggan, termasuk uang yang bersedia mereka keluarkan untuk fitur dasar dan khusus produk, kualitas, merek, dan reputasi. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang arus nilai dan arus pemenuhan pesanan. Di dalam arus nilai terdapat 2 aktivitas. Apa saja aktivitasnya? Yang pertama, aktivitas yang dapat dihindarkan dalam jangka pendek. Dan yang kedua, aktivitas yang tidak dapat dihindarkan dalam jangka pendek karena teknologi atau metode produksi saat ini. Nah, selanjutnya ada arus nilai pemenuhan pesanan. Udah pada penasaran belum nih arus nilai pemenuhan pesanan itu apa? Nih, lihat gambar di samping ya. Jadi arus nilai pemenuhan pesanan itu dimulai dari penjualan, lalu dilanjutkan menjadi pesanan, jadi penjadwalan, lalu pembelian, lalu perencanaan produksi, terus menjadi aktivitas penduduk, lalu produksi sel, selanjutnya menjadi pembungkusan dan pengiriman, lalu menagih pelanggan, setelah itu
mengumpulkan kas dan piutang. Yang terakhir akan menjadi layanan pasca penjualan. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang arus nilai pemenuhan pesanan. Sekarang kita akan membahas tentang arus nilai pemenuhan pemasaran. Ada apa sih di dalam arus nilai pemenuhan pemasaran? Jadi, di dalam arus nilai pemenuhan pemasaran terdapat 3 metode untuk pembebanan. Yang pertama ada penelusuran langsung, yang kedua penggerak, dan yang terakhir ada alokasi. Perhitungan biaya, produk biaya yang dapat ditelusuri langsung dihubungkan dengan produk terkait. Arus nilai terfokus paling akurat dan paling sederhana. Contohnya, arus nilai senilai $800.000 sedangkan outputnya 5.000 unit. Berapa sih biaya per unitnya? Jadi arus nilai atau outputnya adalah $800.000 dibagi 5.000 unit, yaitu $160 per unit. Selanjutnya ada pengurangan waktu, penyetelan, dan perubahan. Dengan batch yang besar, penyetelan jarang dilakukan dan penyetelan dibebankan pada unit sebanyak mungkin. Hasilnya adalah penjadwalan yang rumit serta persediaan barang dalam proses dan barang jadi dalam jumlah yang besar, mengurangi waktu untuk mengkonfigurasi perlengkapan yang akan digunakan untuk memproduksi berbagai jenis produk, memungkinkan diproduksinya batch yang lebih kecil dengan variasi yang lebih banyak. Selanjutnya kita akan membahas tentang produksi sel. Lean manufacturing menggantikan letak pabrik tradisional dengan pola produksi. Struktur sel dipilih sebagai ganti struktur departemental karena struktur ini mengurangi waktu tunggu, menurunkan biaya produk, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan waktu pengiriman yang tepat waktu. Sel produksi berisi semua operasi yang sangat mirip satu sama lain yang dibutuhkan untuk memproduksi sekelompok produk yang hampir sama. Selanjutnya ada pool value. Lean manufacturing menggunakan sistem demand pool. Tujuan lean manufacturing adalah meniadakan buangan dengan menghasilkan produk hanya jika dibutuhkan melalui proses produksi. Nah, selanjutnya ada mengejar kesempurnaan. Poin penting untuk mengejar kesempurnaan ada 7. Yang pertama, waktu penyetelan 0. Yang kedua, tingkat kecacatan 0. Yang ketiga, persediaan 0. Yang keempat, tingkat buangan. Yang kelima, produksi berdasar permintaan. Yang keenam, ada peningkatan tarif produksi sel. Dan yang terakhir, ketujuh, meminimalisasi biaya dan memaksimalkan nilai. Nah, selanjutnya ada 8 bentuk sumber bunga. Yang pertama, produk cacat. Yang kedua, produk berlebih, barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, ada persediaan barang yang menunggu diproses atau digunakan. Lalu yang keempat, ada pemrosesan yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, ada perpindahan karyawan yang tidak perlu. Lalu yang keenam, ada transportasi barang yang tidak perlu. Dan yang ketujuh, ada waktu tunggu. Lalu yang ke-8, terakhir ada desain barang dan jasa yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk kesimpulan pada bab pertama ini, yaitu lean manufacturing meliputi semua konsep dan teknik yang bertujuan untuk menyederhanakan bisnis sampai pada kegiatan-kegiatan yang esensial saja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara lebih efektif dan lebih menguntungkan. Wah, gimana nih teman-teman? Udah jelas kan sekarang lean manufacturing itu seperti apa? Oke, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke materi yang kedua, yaitu akuntansi lean, yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Adani. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Kedwadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi lean. Pertama, kita memahami dulu pengertian dari akuntansi lean. Lean accounting atau akuntansi lean adalah konsep yang dirancang untuk lebih mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang telah menerapkan proses lean manufacturing. Sistem manajemen biaya tradisional juga tidak bekerja dengan baik dalam lingkungan lean. Bahkan, pendekatan perhitungan biaya tradisional dan pengendalian operasional mungkin tidak akan benar-benar berjalan dalam lingkungan lean. Contohnya, penekanan pada efisiensi tenaga kerja
melalui perbandingan jam kerja sesungguhnya dengan jam kerja yang diizinkan untuk mendorong produksi agar menjaga para pekerja tidak berhenti bekerja dan tetap produktif. Sistem perhitungan biaya menggunakan 3 metode untuk membebankan berbagai biaya ke tiap produk. Yang pertama, penelusuran langsung, yang kedua, penelusuran penggerak, dan yang terakhir, alokasi. Contohnya, asumsi biaya pabrik adalah $200.000 per tahun untuk sebuah pabrik yang menempati 20.000 meter persegi. Biaya per meter perseginya sebesar $10. Jika suatu arus nilai menempati 5.000 meter persegi, maka arus nilai tersebut akan dibebankan biaya sebesar $50.000. Jika angka arus nilai tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berubah menjadi 4.000 meter persegi, maka biaya akan berkurang menjadi $40.000. Berikutnya yaitu ada perhitungan arus nilai multiproduk. Ada 8 bagian arus nilai, yaitu perlengkapan, dukungan produksi, dukungan operasional, fasilitas, tenaga kerja, bahan baku langsung, pemeliharaan, dan lain-lain. Ini adalah rumus perhitungan biaya produk arus nilai. Cara menghitungnya yaitu biaya periode arus nilai total dibagi dengan unit yang dikirimkan dalam periode tersebut. Pelaporan arus nilai. Biaya dikumpulkan dan dilaporkan berdasarkan arus nilai. Contohnya, pabrik Allen Auto Parts menggunakan 4 produk. Pabrik memiliki 2 arus nilai, roda aluminium model A dan B, dan roda baja model C dan D. Pendapatan dan biaya yang dilaporkan adalah pendapatan dan biaya sesungguhnya untuk minggu tersebut. Lalu ada pengambilan keputusan. Dengan menggunakan biaya produk untuk setiap arus nilai, biaya tiap produk tidak diketahui. Biaya produk yang spesifikasi dan akurat tidak dibutuhkan untuk tiap keputusan. Profitabilitas arus nilai merupakan satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk keputusan tertentu. Contohnya yaitu keputusan membuat atau membeli komponen yang digunakan untuk membuat produk baja. Pengukuran kinerja. Sistem akuntansi LEN menggunakan box scorecard yang membandingkan matriks operasional, kapasitas, dan keuangan dengan berbagai kinerja mingguan sebelumnya dan minggu mendatang. Untuk ukuran operasionalnya, unit yang dijual per orang adalah ukuran produktivitas parsial tenaga kerja, sehingga merupakan ukuran efisiensi tenaga kerja. Nah, untuk kesimpulan bab kedua ini yaitu strategi, metode, atau budaya yang dirancang untuk mencapai siklus produksi manufaktur sesingkat mungkin. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan mengurangi persediaan yang berpotensi terbuang atau tidak terpakai. Gimana nih teman-teman dengan materi yang kedua? Pastinya juga udah pada paham kan? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu manajemen biaya siklus hidup dan peran perhitungan biaya target yang akan disampaikan oleh teman saya, Arifah. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Arifah Alfiana dengan NIM 131. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen biaya siklus hidup dan peran dari perhitungan biaya target. Secara sederhana, siklus hidup produk atau product life cycle merupakan waktu di mana produk hidup dari pengonsepan hingga tidak terpakai. Pada kurva produk life cycle menjelaskan mengenai siklus hidup yang dapat dilihat dari perspektif produksi atau pemasaran. Kita telah mengadaptasikan perspektif produksi dengan tahap siklus hidup yang dapat didefinisikan menurut perubahan tipe aktivitas yang dilakukannya seperti pengembangan, produksi, dan juga logistik.
Selain itu, perspektif pemasaran di lain pihak memfokuskan pada permintaan penjualan dan memiliki 4 tahap, yaitu permulaan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Seperti yang sudah dijelaskan pada kurva produk life cycle, biaya siklus hidup menjadi kepuasan total pelanggan yang telah menjadi isu vital dalam persiapan bisnis baru. Biaya hidup secara keseluruhan telah menjadi fokus utama manajemen pada biaya siklus hidup. Maka dapat diartikan biaya siklus hidup merupakan semua biaya yang berhubungan dengan produk untuk keseluruhan hidupnya. Selanjutnya, biaya hidup keseluruhan atau whole life cost, yaitu merupakan biaya siklus hidup suatu produk plus yang artinya pada biaya pasca pembelian oleh pelanggan yang meliputi operasional, dukungan, pemeliharaan, dan pembuangan. Selanjutnya, terdapat penurunan biaya. Pada penurunan biaya ini, 90% atau lebih biaya produk terjadi selama tahap pengembangan. Manajemen aktivitas harus ditekankan selama fase pengadaan produk. Studi telah menunjukkan setiap dolar yang dikeluarkan pada aktivitas pramanufaktur yang menghemat sejumlah 8 dolar hingga 10 dolar pada aktivitas manufaktur dan pasca manufaktur. Dari perspektif keseluruhan hidup, biaya produk memiliki 4 elemen utama, yaitu biaya yang tidak muncul lagi seperti perencanaan, perancangan, dan pengujian, biaya manufaktur, biaya logistik, dan biaya pasca pembelian dari pelanggan. Penghitungan biaya siklus hidup juga meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan harga yang lebih baik dan memperbaiki penilaian profitabilitas produk. Pada peranan penghitungan biaya target, manajemen biaya siklus hidup menekankan penurunan biaya, bukan pengendalian biaya saja. Jadi, penghitungan biaya target menjadi suatu alat khusus yang berguna untuk pembuatan tujuan penurunan biaya. Maka dapat diartikan, biaya target merupakan perbedaan antara harga penjualan yang dibutuhkan untuk menangkap mangsa pasar yang telah ditentukan terlebih dahulu dan laba per unit yang diinginkan. Selain itu, terdapat 3 metode, di antaranya yang pertama, rekayasa berlawanan. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk membedah produk pesaing agar bisa mencari lebih banyak keistimewaan rancangan yang membuat penurunan biaya. Kedua, analisis nilai, yaitu berusaha menaksir nilai yang ditempatkan pada berbagai fungsi produk oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu perbaikan proses. Tujuannya agar bisa memperbaiki keefisienan penurunan biaya. Contoh kasusnya seperti ini. Suatu perusahaan mempertimbangkan produk trencher atau mesin gali baru. Spesifikasi produk saat ini dan pangsa pasar yang ditarget meminta harga jual sebesar 250.000 dolar dan titik laba yang diminta adalah sebesar 50.000 dolar per unit. Pertama, menggunakan rumus yaitu target price dikurangi target profit. Biaya target yang terhitung yaitu biaya target sama dengan 250.000 dolar dikurangi 50.000 dolar, maka totalnya sebesar 200.000 dolar. Jika suatu produk perusahaan memiliki siklus hidup panjang, kinerja laba dapat ditingkatkan dengan semacam tindakan seperti perencanaan ulang, perubahan harga penurunan biaya, dan perubahan bauran produk. Perusahaan yang memiliki produk dengan siklus hidup pendek biasanya tidak memiliki waktu untuk bertindak dalam cara ini, sehingga pendekatan mereka harus proaktif. Nah, untuk kesimpulannya bab ketiga ini yaitu, jadi manajemen biaya siklus hidup berfokus pada pengelolaan berbagai rantai nilai, sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat diciptakan. Tujuannya sama dengan lean manufacturing, yaitu penurunan biaya dan penciptaan nilai. Perhitungan biaya target adalah metodologi utama yang digunakan untuk mencapai kedua tujuan ini. 3 metode penurunan biaya biasa digunakan adalah rekayasa terbalik atau reverse engineering,
analisis nilai dan perbaikan proses. Analisis nilai tidak hanya membantu mengurangi biaya, tetapi mempertimbangkan cara nilai dapat diciptakan untuk pelanggan secara eksplisit. Gak nyangka udah mau masuk materi yang terakhir aja nih. Aku harap kalian tetap fokus nonton ya. Materi terakhir yaitu balance scorecard. Materi ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sheila. Halo teman-teman semua, nama aku Sheila. Kali ini aku akan membahas materi tentang balance scorecard, yang diantaranya ada pengertian, perspektif, peranan, proses, contoh soal, beserta pembahasannya. Sebelumnya nih, udah ada yang tahu belum tentang balance scorecard itu apa? Balance scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif. Lalu 4 perspektif itu apa aja sih? Yang pertama ada keuangan yang menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lain. Yang kedua ada pelanggan yang mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Yang ketiga ada proses internal yang menjelaskan proses internal yang diperlakukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Yang keempat, infrastruktur mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Nah, sekarang kita masuk ke peranan ukuran kinerja. Peranan dalam ukuran kinerja itu ada 8 nih teman-teman. Di antaranya ada yang pertama, ukuran lag, yaitu ukuran hasil dari usaha masa lalu. Yang kedua, ada ukuran lead, yaitu faktor yang menggerakkan kinerja di masa depan. Yang ketiga, ada ukuran objektif, yaitu ukuran yang bisa langsung dihitung dan diverifikasi. Yang keempat ada ukuran subjektif, yaitu ukuran yang lebih sulit dihitung dan lebih bersifat praduga. Yang kelima ada ukuran keuangan, adalah ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter. Yang keenam ada ukuran non-keuangan, menggunakan unit-unit non-moneter, contohnya seperti biaya per unit dan jumlah pelanggan yang tidak puas. Yang ketujuh ada unit eksternal berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham, contohnya kepuasan pelanggan dan pengembalian atas investasi. Dan yang 8, ukuran internal adalah ukuran yang berkaitan dengan proses kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Contohnya ada efisiensi proses dan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada penghubung kinerja dengan strategi. Maksudnya apa sih? Sebelumnya kita harus tahu bahwa kinerja di sini adalah ukuran yang membuat sesuatu terjadi dan merupakan indikator bagaimana sebuah output direalisasikan. Sedangkan strategi adalah suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu bagaimana maksud dari penghubungan kinerja dengan strategi? Yang dimaksud di sini yaitu agar suatu ukuran itu seimbang, maka wajib menghubungkan kinerja dengan strategi, karena di balik sebuah kinerja itu ada strategi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya mengenai nilai pelanggan. Apa sih nilai pelanggan itu? Nilai pelanggan adalah perbedaan antara realisasi dan pengorbanan, di mana realisasi sendiri adalah apa yang pelanggan terima, sedangkan pengorbanan adalah apa yang diserahkan. Realisasi meliputi hal-hal seperti pengiriman, waktu respon pengiriman, citra, dan reputasi. Sedangkan pengorbanan meliputi harga produk, waktu untuk mempelajari penggunaan produk, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya pembuangan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, ada rantai nilai proses nih teman-teman. Prosesnya ada 2, yaitu inovasi dan operasional. Oke, kita bahas proses inovasi dulu ya. Tujuan proses inovasi itu meliputi peningkatan jumlah produk baru, peningkatan presentasi pendapatan dari produk yang dimiliki, dan penurunan waktu untuk mengembangkan produk baru. Sedangkan proses operasional ada 3 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu proses.
Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai first time true atau FTT. FTT adalah matriks kualitas umum yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam sel manufaktur dan arus nilai. Rumus perhitungan FTT ada dua. Yang pertama, total unit yang diproses dikurangin, ditolak atau dikerjakan ulang, dibagi total unit yang diproses. Yang cara kedua, FTT dihitung dengan rumus sel FTT sama dengan FTT1 dikali FTT2 dikali FTT3, yang mana untuk setiap tempat kerja di dalam sel FTT adalah hasil kali dari semua FTT tempat kerja dengan asumsi 3 tempat kerja. Contoh soalnya, jika diketahui FTT sama dengan 0,90 untuk setiap tempat kerja, maka FTT sel sama dengan 0,90 dikali 0,90 dikali 0,90 sama dengan 0,729. Selanjutnya ada waktu siklus dan velocitas. Waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit output sejak bahan diterima hingga barang dikirim ke persediaan barang jadi. Sedangkan velocitas adalah jumlah unit output yang dapat diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Dirumuskan, unit yang diproduksi dibagi waktu. Untuk perhitungannya sendiri ada dua. Yang pertama, kita menentukan biaya konveksi aktual atau biaya yang terjadi di lapangan, dan biaya konversi teoritis yang merupakan sebuah biaya perkiraan. Untuk menentukan nilai biaya konveksi aktual, maka harus menentukan standar biaya per menit dan waktu siklus aktual. Begitu juga dengan konveksi teoritis. Standar biaya per menit dirumuskan dengan biaya konversi sel dibagi menit yang tersedia. Sedangkan rumus waktu siklus yaitu menit dalam sejam dibagi unit aktual maupun teoritis. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya saja. Diketahui velocitas teoritisnya 12 unit per jam. Menit produktif yang tersedia per tahun 400.000. Biaya konversi tahunannya $1.600.000. Velocitas aktual 10 unit per jam. Pertanyaannya, berapa nilai biaya konveksi aktual dan teoritisnya? Cara menjawab soal seperti itu, maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, menentukan biaya konveksi aktual dan biaya teoritisnya. Biaya konveksi aktual per unit, maka kita menghitung standar biaya per menit, yaitu $1.600.000 dibagi 400.000. Hasilnya $4 per menit. Yang kedua, kita menghitung waktu siklus aktual, 60 menit dibagi 10 unit. Hasilnya 6 menit per unit. Jadi, biaya konveksi aktualnya $4 dikali 6, sama dengan $24 per unit. Selanjutnya, menghitung biaya konversi teoritis per unit. Waktu siklus teoritis sama dengan 60 menit dibagi 12 unit. Hasilnya 5 menit per unit. Setelah itu, biaya konveksi teoritisnya sama dengan $4 dikali 5. Hasilnya $20 per unit. Oh iya teman-teman, biasanya suatu perusahaan manufaktur itu menggunakan MCI untuk mengatur seberapa baik kemampuan dalam menggunakan sumber daya waktunya, dalam arti upaya mengurangi pemborosan waktu. Rumus MCI-nya, waktu pemrosesan dibagi dalam kurung waktu pemrosesan ditambah waktu pindah ditambah waktu inspeksi ditambah waktu tunggu. Contoh soal kita ambil dari soal yang sama seperti contoh di atas. MCI sama dengan 5,0 atau biaya konveksi teoritis dibagi 6,0 biaya konveksi aktual. Hasilnya 0,83. Selanjutnya kita akan mempelajari laporan take time dan hari berdasarkan jam. Take time adalah istilah Jepang dan sesungguhnya hanya berarti tingkat permintaan pelanggan atas produk. Contohnya, permintaan pelanggan mungkin mengharuskan agar sesuatu produk diproduksi setiap 10 menit. Jadi, waktu siklus yang dibutuhkan adalah 5 menit jika perusahaan ingin melakukan produksi berdasarkan permintaan dan ingin meminimalkan buangan. Yang kedua, proses pelayanan pasca penjualan, yang terdiri dari tujuan dan ukuran peningkatan kualitas, peningkatan efisiensi,
dan penurunan waktu pemrosesan yang juga merupakan tujuan yang dibutuhkan pada proses pelayanan pasca penjualan. Contohnya, kualitas pelayanan dapat diukur dengan pertama kali coba langsung berhasil. Yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, kemampuan karyawan. 3 pengukuran hasil utama bagi kemampuan karyawan adalah tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan produktivitas karyawan. Contohnya, pendapatan per karyawan. Yang kedua, motivasi, pemberdayaan, dan pelibatan karyawan. Jumlah saran karyawan dan jumlah saran yang dilaksanakan para karyawan adalah kemampuan ukuran motivasi dan pemberdayaan. Dan yang terakhir, kemampuan sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawan sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan melaksanakan proses baru secara efektif. Nah, jadi kesimpulan pada bab yang terakhir ini atau yang keempat yaitu, jadi balance scorecard adalah sistem manajemen strategi yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tujuan ukuran operasional. Tujuan dan ukuran dikembangkan dalam 4 perspektif, yaitu ada perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, selesai sudah pemaparan materi dari kita. Gimana teman-teman setelah mendengar paparan materi dari kita? Apakah sudah cukup jelas? Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget. Dan jangan lupa untuk menulis pertanyaan kalian di kolom chat ya. Sekian pemaparan materi dari kita. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.